Puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sama Tuhan, masih diberikan kekuatan buat kita terus belajar, sekolah, dan mengerjakan kegiatan yang lainnya yang sampai sekarang masih bisa kita lakukan. Jadi di video kali ini aku mau share renungan. Cuma sebelum kita masuk ke renungan, kita mau doa dulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan Tuhan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau yang bekerja Tuhan, Kau yang bukakan hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menerima Tuhan rema yang akan Kau sampaikan Tuhan Yesus. Apa yang ingin Tuhan Kau yang Kau sampaikan Tuhan, Kau yang berikan kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menerimanya Tuhan dengan sukacita Tuhan, dan dapat menjadi renungan Tuhan bagi kami Tuhan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, kiranya Kau yang bekerja. Haleluya, amin. Oke, jadi aku di sini punya tema, yaitu temanya kasih. Menurut kalian kasih itu apa sih? Kasih itu menurut orang-orang tuh kasih itu banyak pengertiannya ya. Aku juga gak tahu pengertian kasih gimana, cuman yang aku tahu kasih itu adalah ketika kita menyayangi, kita mengasihi seseorang tanpa syarat. Jadi kayak ya bukan kayak sebuah alasan ya, maksudnya kayak aku sayang sama dia tapi aku gak tahu alasannya apa. Aku sayang gue BDE gitu. Nah, bukan kayak gitu. Tapi kita kayak pokoknya mau kita kenal, mau kita nggak kenal, kita tetap mengasihi itu. Terus kalau kita misalnya ada yang kayak butuh pertolongan, kita nggak memandang dia, aku rak kenal dia, aku rak rasa nolongi dia, nggak kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke renungannya, aku mau bacain satu ayat. Kalian bisa buka di Amsal 12 ayat 16. Amsal 12 ayat 16. Gini ya bunyinya teman-teman. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Di sini jelas banget dikatakan bahwa bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi tuh kalau yang aku tangkap ya, ketika kita sakit hati, ketika kita terluka hatinya, kemudian kita pasti kan marah itu ya. Kita marah, kita emosi, kita pokoknya wis enak banget, kayak aku udah pengen tak sampaikan unek-unekku kayak gitu. Kita kemudian kayak langsung menghampiri orang yang bersangkutan, terus kita bilang, oke jangan-jangan iki piye to, gini kayak gitu. Nah, ini dikatakan bodohlah. Nah, jadi bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Jadi ketika kita menyampaikan unek-unek kita nggak dalam keadaan pikiran yang jernih, kita nggak dalam keadaan pikiran hati yang benar-benar dalam Tuhan, kita langsung menyatakan ke orang itu. Kita nggak tahu kita ngomong apa aja, kita nggak tahu apakah perkataan kita itu udah kita filter, udah kita pikirkan, udah kita rencanakan, apakah kita juga udah berdoa sebelum ngomong ke orang itu, kita juga nggak tahu kan teman-teman. Nah, kemudian tetapi bijak yang mengabaikan semua. Di sini ada dua feel di kalau bilang apa sih ya, pokoknya aku ya kayak kasaran itu, kowe iki bodoh nek kowe iki langsung ngomong mbek wong sing bersangkutan ketika kamu dalam kondisi emosi. Tapi kamu bijak ketika kamu mampu menyaring, mampu mengontrol, mampu menahan diri ketika kamu merasa emosi. Jadi kayak kamu diselalah, kamu diejek, atau kamu cemooh tuh menurut aku nggak sekedar kayak celaan atau ejekan gitu, tapi kayak bisa kayak mungkin kritikan, mungkin juga perkataan yang gak enak didengar, gak enak di hati. Jadi kita kayak langsung kayak gondok gitu, kayak kesel, aku wis ra seneng mbek kae, soalnya ki lambene ki pedes kan, emang nyelekit lah kayak gitu. Nah, itu bisa masuk dalam cemooh. Jadi bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi ayat ini berkata pada kita bahwa ketika kita merasa emosi,
kita marah, kita nggak suka ke orang, kalau bisa kita menenangkan diri sejenak. Kalau bisa ya kita datang ke Tuhan, kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan, ini gimana ya Tuhan, aku jengkel sama dia, aku sakit hati sama dia, tapi kok ya aku kira iso ngomong, apa aku kudu ngomong, tapi nek ngomong aku takut dia juga sakit hati. Nah kayak gitu kan. Jadi ini ayatnya tuh bisa kita dalam posisi orang yang bodoh, bisa juga kita dalam posisi orang yang bijak. Jadi Amsal tuh tentang, kalau kalian yang belum tahu, Amsal tuh tentang hikmat ya. Banyak ayat-ayat yang yang menurut aku juga bisa menusuk kita, bisa memberi kita pedoman. Bahkan di keadaan kita baik-baik saja pun juga Amsal tetap bilang ke kita gitu loh, jangan pokoknya jangan udah terlena gitu. Nah ini dibilang pokoknya waktu kita emosi, waktu kita marah, kamu jangan cepat menyatakan itu, karena kita nggak tahu apa yang kita mau kita omongin, kita nggak tahu apa yang kita pikirkan saat itu juga, dan langsung gue nyerocos matek. Kita kiranya kita tepat sasaran ya teman-teman, tapi di sisi lain untuk orang yang dengerin itu kayak kok dia kok ngomong kayak ngono ya, lah kayak gitu loh. Malah bukannya kita malah merasa puas karena kita udah bilang ke orangnya, tapi malah justru orang yang kita ajak omong, yang kita sampaikan unek-uneknya tadi tuh malah merasa sakit hati gara-gara kita ngomong kayak gitu. Nah itu dikatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Nah aku ada 3 poin. Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus bisa menahan diri atau menahan ego kita. Gimana sih caranya? Aku angel liatin aku ra iso menahan diri, aku ra iso menahan ego, wis pokoknya aku ra iso sok holi kok ngono aku ra iso. Ya jangan seperti itu. Aku juga bukan manusia yang bisa sok holi. Aku juga ya namanya manusia kan juga nggak lepas dari kayak nafsu-nafsu yang disediakan oleh setan. Jadi ini caranya ya teman-teman, kita bisa belajar memikul salib Yesus. Menurut aku belajar memikul salib Yesus tuh nggak mudah dan nggak susah. Gimana sih ngomongnya ya? Kadang kita susahnya tuh karena kita nggak mau bersyukur, terus juga kita nggak mau kayak kakek sambat gitu loh. Itu bikin susah, bikin kita susah buat pikul salibnya Tuhan. Jadi kayak kita, wah Tuhan Kiki, aku wis raiso, aku wis udah nggak bisa, udah nggak sanggup. Ini bukan tanggungannya seharusnya aku tanggung, aku udah nggak sanggup. Lah kamu ketika kita merasa seperti itu, justru kita lah orang yang tepat untuk diproses sama Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, kita diberikan sebuah pergumulan, pasti Tuhan juga udah tahu porsinya kita seberapa. Tuhan juga udah tahu bahwa kita tuh mampu, kita bisa melewati bukan beban sih, pergumulan, pencobaan, proses yang dikasih dari Tuhan buat kita. Terus kita juga harus bisa belajar sabar, tulus. Itu menurut aku nggak gampang sih ya, buat apalagi buat tulus ya. Kalau sabar tuh orang-orang sih masih bisa lah, menurut aku masih bisa ya. Kalau tulus tuh ikhlas, terus kayak nggak ada keterpaksaan tuh masih susah buat aku, karena nggak semua orang kayak kalau minta tolong tuh masih kayak oh yo engko tak anuke aku iso, tapi batinnya kayak ya kayak kan ono to detek aku yo ngopo lah, katanya kayak gitu loh teman-teman. Terus kayak kita nggak bisa kayak sepenuh hati buat ya kalau emang kita iya, kalau enggak ya enggak gitu loh. Kadang kita masih kayak gitu, masih kayak kita bisa, cuman kita tuh sebenarnya nggak mau, cuman gara-gara itu kayak wah ki konco cedekku gitu loh, jadi kita kayak akhir apa-apa aku kayak gitu. Itu yang salah teman-teman. Terus ada belajar merendahkan hati. Merendahkan hati itu contohnya ketika kita misal kita lagi kayak
dilukai ya, kita disakiti, kita kayak pokoknya kita tuh kayak pengen ora iso, aku ra salah, aku bener kok, aku pengen ngomong dhek, aku ki pokoknya aku ra salah, aku ki bener gitu loh. Nah kita coba belajar buat merendahkan hati kita, meskipun kita nggak salah, kita meskipun kita benar, kita berusaha buat ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa bukan arti kayak ya wis apa-apa aku dilarani, aku apa-apa, bukan kayak gitu ya teman-teman, tapi kita belajar buat apa ya, memberi kasih atau memberi apa ya, ya boleh memberi sih, meneladani kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu kasih apa sih, kasih agape ya gitu. Kita belajar merendahkan hati, kita nggak apa-apa aku disakitin, nggak apa-apa, kan aku juga apa ya, apa sih, kayak Tuhan Yesus tuh lebih sakit dulu daripada kita, jadi kayak ki sepele ngapa dadak loro gitu loh, ibaratnya kayak gitu, sepele ngapain sih alay kayak gitu, kayak gini doang mah nggak sakit gitu. Apalagi kayak Yesus dulu kayak pernah disangkal lah, apalah, dijual lah ya gitu kan, lebih menyakitkan daripada yang kayak aku dihianatin temanku, aku ditinggalin temanku, aku nggak punya teman, aku sendirian, mesake. Nah terus yang kedua, kita harus bisa menerapkan kasih yang diajarkan oleh Yesus, yaitu kasih agape. Kasih agape itu kasih yang nggak memandang gitu, nggak memandang kayak dia meh Islam lah, meh Katolik lah, meh Hindu lah, meh ateis, meh opo lah, itu kasih yang nggak memandang gitu. Kasih tanpa syarat, itu kasih agape, kasih yang diajarkan Tuhan buat kita. Ya sebenarnya susah, nggak gampang, itu susah karena ketika kita ketika kita disakiti, kemudian kita kita misalnya ini contoh ya, kita disakitin, kita pokoknya udah kayak kita bertahun-tahun kita temenan sama dia, misalnya contoh aja kita berteman sama dia, terus kemudian kita disakitin, kita kayak nggak pernah kayak dia tuh teman sama kita, tapi kayak dia tuh nggak ngerumangsani gitu loh. Jadi kayak kita udah melakukan, ya bukan melakukan apa yang diinginkan, tapi kayak melakukan sewajarnya, seporsinya, setarafnya dengan apa yang mesti kita lakukan di sebuah pertemanan gitu kan. Misal kayak gitu, terus kemudian kayak dia tuh gak ada rasa terima kasihnya gitu loh, malah dia kayak menyakiti, malah dia tuh merasa kayak lah aku tuh gak diperhatiin sama kamu. Nah, terus kayak kita ngerasa lah gimana sih, kita kan udah kayak perhatian, malah kamu tuh gak ngerumangsani kalau aku perhatian gitu loh. Itu juga termasuk sakit ya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan ke kita bahwa kasihlah mereka gitu. Tuhan juga gak memandang siapapun, Tuhan juga ngasih ya baik Kristen maupun gak Kristen, Islam, apapun lah, Tuhan gak memandang itu teman-teman. Tuhan tetap ngasih semua orang, semua ciptaannya ya kasihi gitu kan. Emang Tuhan tuh keren banget tuh, gak ada yang menandingi. Nah ini ada mengasihi tanpa syarat yang tadi itu, terus mengasihi tanpa memandang latar belakang seseorang, mau dia miskin lah, mau dia kaya, mau dia sok-sokan, mau dia sok pintar, mau dia gembel, apa tukang becak, apa gitu, Tuhan gak memandang itulah. Dan Tuhan mengajarkan ke kita bahwa udah kamu ngasih semuanya, kamu ngasih ini, kamu ngasih itu, baik dia mau temanmu, teman dekatmu, mau musuhmu, mau bahkan dia gak kenal sama kamu dan kamu kayak lah ngapa aku ngasih dia, aku gak kenal, aku gak pernah ngomong-ngomongan, aku gak pernah chattingan, aku gak save-savean kontak. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita mengasihi semua orang ya, bahkan kita nggak kenal, bahkan kita kayak belum pernah ngobrol gitu ya, kayak gampangannya kayak rasa empati simpati terhadap sama manusia. Jiwa kemanusiaan kita harus keluar. Kemudian ada mengasihi karena Yesus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi sesama yang bahkan tidak kita kenal. Yang tadi itu teman-teman, kenapa kita mengasihi? Ya jawabannya karena Tuhan wes mengasihi kamu duluan ya Tir. Bahkan Tuhan kayak terus kamu tuh melakukan kesalahan apapun juga Tuhan tetap sayang sama kamu. Gak mungkin kayak Tuhan, kowe iki wes ngene ya, kowe iki wes kelayapan, kowe dolan mbek sapa wae, wes ora ning gereja atau pelayanan, aku gak mau ngasih kamu lagi lah, wes. Aku gak tahu sekarang kamu anak siapa lah. Tuhan gak kayak gitu teman-teman. Jadi Tuhan mengasihi bahkan
apa ya, seberdosanya kita tuh Tuhan tetap menghargai kita gitu. Bahkan sampai kita hina pun Tuhan tuh tetap ngasih kita, yang kita tetap dianggap gitu loh. Jadi nggak kayak yang kau rasa jadi anakku meneh, wes kamu udah nggak suci, kamu udah nggak apalagi ya, udah nggak berkenan di hadapanku. Jahat banget Tuhan, ya ampun. Tapi nggak, teman-teman, ya Tuhan kayak tetap mau sedosa apapun kita, mau sebanyak, sekecil, sekurang-kurang, selebih-lebihnya dosanya kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Makanya Tuhan Yesus hadir ke dunia buat ya menolong orang yang berdosa, bukan menolong orang yang udah yang orang yang udah holy, udah benar di depan Tuhan juga tetap ditolong. Cuman kan apa ya, yang lebih butuh obat kan orang sakit, bukan orang yang waras gitu kan. Nah, kemudian poin yang ketiga, mampu menjaga kekudusan hati dan pikiran. Nah, itu angel banget ya. Aku masih belum bisa. Ya, itu dengan cara selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Ini yang agak susah, agak gampang, karena manusia tuh juga teledor, terus kemudian manusia juga apa ya, kadang malas gitu nggak sih? Karena aku juga kadang masih malas buat apa ya, kayak menyepelekan gitu, gampang kayak buat baca Alkitab, misal contohnya kayak gitu ya. Aku juga kadang baca Alkitab tuh random, nggak dari kejadian apa dari perjanjian baru juga apa ya, random, nggak runtut gitu loh, dan kayak mut-mutan banget baca Alkitab. Tapi jangan ditiru teman-teman, jangan ditiru. Nah, itu mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian ada praise and worship. Ya, kita bisa sate, kita bisa apa ya, jadi penyembahan tuh nggak melulu di gereja. Kita penyembahan tuh juga nggak melulu kita haleluya, itu nggak sekedar cuma kayak gitu, tapi kita juga mengucap syukur tuh juga termasuk penyembahan buat Tuhan gitu. Kita memberikan apa ya, timbal balik, kita memberikan apa ya, kayak bukan berkat ya apa ya benar, timbal balik sih buat Tuhan. Itu kayak kita mengucap syukur, kita memberi waktu buat Tuhan, kita mungkin juga apa ya, nyanyi nyetel YouTube, post Spotify gitu kan, bisa gitu juga. Kemudian ada menaruh Tuhan di segala aspek kehidupan kita, supaya kita bisa mengontrol diri sendiri. Ini juga nggak susah sih, nggak gampang sih, sorry nggak gampang. Kayak apa ya, kadang kita tuh juga masih kebawa sama sifat sombongnya kita wes apa ya, dumai wes iso, terus Tuhan kayak, udah Tuhan, ini aku bisa sendiri yo, aku udah nggak butuh pertolonganmu gitu, aku udah terus pokoknya aku kisah dewe, kok nek aku apa kesusahan tuh aku bisa minta tolong sama Tuhan gitu. Terus aku iso dewe Tuhan, gue nek angel aku ngomong mbek kowe gitu. Nah, gampangnya gitu teman-teman. Jadi ketika kita merasa bisa, kita merasa mampu, kita merasa koyok wah iki sipil ki gampang, iki isi-pisi ya. Gampang, akhirnya kita apa ya, menyepelekan Tuhan, kita melupakan Tuhan. Padahal di kondisi seperti itulah kita Tuhan tuh mau lihat kita tuh apa ya, ingat sama Tuhan gak sih, dumeh dikasih yang gampang, terus malah apa ya, kayak ini aku nggak perlu Tuhan, aku bisa sendiri gitu loh. Jadi jangan kayak gampangin Tuhan, jangan pernah apa ya, melupakan bahwa ya kita berdoa Tuhan tolong sertai aku dimanapun aku berada, terus setiap kegiatan, setiap apa ya, pekerjaan yang aku lakukan tolong sertai ya. Tapi ketika kita diberikan kemudahan malah aku rak butuh Tuhan, aku bisa sendiri, aku nggak perlu lah, ini aku iso kalau kira orang perlu bantuanmu ya. Gitu, jangan seperti itu ya teman-teman. Ketika kita berdoa udah berdoa sing kusyuk, jaluk pertolongan, malah dikasih yang gampang, malah melupakan Tuhan. Itu nggak benar. Nah, jadi itu poin-poinnya teman-teman. Yang pertama tadi, sebagai orang percaya kita harus bisa menahan diri atau ego kita ya, supaya apa, supaya kita juga tetap apa ya, sabar ketika kita sakiti, sabar gitu. Terus yang kedua, kita harus bisa menerapkan kasih yang diajarkan oleh Yesus, yaitu kasih agape, ngasih tanpa syarat, gak memandang siapapun yang mau kita kasih, mau kita tolong, bahkan musuh kita pun yang sengit banget lah, melukai hati kita pun juga tetap kita kasihi, meskipun kita kayak wah males banget aku Tuhan ketemu dia,
ndelok rupane dhek meneh wis males aku wis kayak nggak boleh gitu teman-teman. Harus mengasihi tanpa syarat, mengasihi pokoknya ya mau musuhmu, mau temenmu, mau sahabatmu, pacarmu lah, orang tuamu lah, dikasihi aja gitu. Kemudian ada mampu menjaga kekudusan hati dan pikiran. Gimana toh supaya kita tetap apa ya, hati pikiran tetap kayak tertuju pada Tuhan, tetap pokoknya isinya Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang apa ya, ya perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Pokoknya kamu gak boleh gini-gini, kamu harus gini-gini ya. Pokoknya semua apa yang kita lakukan tuh sesuai sama kehendak Tuhan gitu. Jadi kesimpulannya, ketika kita sakit hati, ketika kita terluka hatinya, Tuhan mau bahwa jangan apa ya, bukan jangan dilontarkan sih. Tuhan mau kita untuk kalau bisa datang dulu ke Tuhan, ya bukan kalau bisa sih, seharusnya datang dulu ke Tuhan. Kita minta apa ya, pertolongan ke Tuhan, kita berdoa, kita curhat ke Tuhan. Tuhan, aku dia kayak gini, aku harus gimana, aku nggak tahu harus gimana lagi, aku bingung soalnya aku udah kayak apa ya, ibarat orang tuh mati rasa, aku udah nggak tahu harus gimana lagi, pokoknya capek banget lah, aku nggak mau sama dia lagi. Tapi kalau Tuhan bilang apa ya, bertahan ya kita jangan marah, jangan Tuhan aku ki njaluk keringanan malah bertahan, yo piye to ora setimpal gitu kan. Jangan seperti itu. Pokoknya semua rancangan Tuhan tuh baik, nggak ada yang buruk, nggak ada rancangan kecelakaan tuh nggak ada. Pokoknya kalau kita lagi kondisi emosi, kita lagi marah, kita lagi gak enak hati, usahakan buat datang ke Tuhan, nggak tolong Tuhan. Kemudian kita apa ya itu tadi praise and worship itu kita apa ya, pokoknya sebisa mungkin buat terus dekat sama Tuhan. Kita harus bisa menahan diri, menahan ego kita. Meskipun kita benar, kita harus tetap ya menahan ego kita. Jangan apa ya, jangan yang keburu-buru gitu loh, keburu-buru bilang ke dia kalau ya kamu seharusnya kayak gini lah gitu. Kita harus tetap apa ya, memfilter, menyaring setiap perkataan, setiap pikiran yang akan kita keluarkan ke orang yang bersangkutan dengan cara kita konsultasi ke Tuhan gitu. Ibadah Tuhan tuh kayak BK-nya kita gitu. Terus keren. Biasanya kita konsultasi ke Bu Nunuk tuh, lah ini kita ke Tuhan gitu. Kita ke Tuhan, kita tanya ke Tuhan, gimana sih Tuhan, kok dia kayak gini. Nah gitu. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, nggak boleh gegabah, nggak boleh langsung yang bilang ke dia, ke orangnya gitu. Pokoknya jangan, tetap andalkan Tuhan di setiap kehidupan kita dalam di dalam bertekun untuk mengasihi sesama kita, terutama mengasihi musuh kita yang bahkan kayak ya bukan musuh sih ya, teman aja lah, temen yang bahkan kayak apa ya, kayak saudara sendiri. Kita harus bisa sabar, kita harus bisa tetap berusaha memposisikan diri kita untuk selalu di dalam hadirat Tuhan. Jadi sekian renungan yang bisa aku sampaikan, semoga kalian terberkati, semoga apa yang aku sampaikan di video kali ini bisa menjadi apa ya, buah buat kalian, rema buat kalian. Dan maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin juga kalimat yang nggak efektif buat kalian. Kalau gitu kita doa dulu teman-teman. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan Yesus, untuk renungan ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, kami dapat belajar Tuhan tentang kasih Tuhan Yesus, untuk bagaimana cara mengasihi sama kita, mengasihi musuh kita, mengasihi bahkan orang yang nggak kita kenal Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan, jika kami dapat hingga saat ini kami masih bisa berdiri teguh Tuhan dalam memikul salib-Mu Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah dengan yang lainnya Tuhan, yang menyertai, Kau yang memberkati Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk keluarga kami Tuhan Yesus. Kau juga menyertai orang tua kami Tuhan, memberkati Tuhan setiap usaha yang orang tua kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, kiranya Kau yang berkehendak. Haleluya, amin. Makasih teman-teman, see you, God bless you.